Chapter 42. Ada banyak alasan untuk menangis. Dan aku menangis karena senyum ini tak bisa lagi kuukir. Aku kehabisan tintanya, hingga yang tersisa hanyalah kenangan. Bahwa bersamamu, dulu aku pernah bahagia. Loving the Pine pesta berlangsung sangat meriah. Di mana Javier menjadi pusat perhatian banyak kaum hawa. Meski Geka ada yang berani mendekati secara langsung. Ya, siapapun tahu kalau dia sudah punya istri. Siapa yang beranikan? Seluruh keluarga Gomez juga ada di sana. Meski sedang dalam keadaan kurang baik dengan Fier, Al tetap mengucapkan selamat kepada sepupunya itu. Arkan yang menyadari situasi canggung itu juga memilih diam. Kadang cara terbaik untuk memberi dukungan adalah dengan tidak bicara. Arkan tahu Fier butuh waktu untuk berpikir. Meski dia juga yakin apa yang Al katakan adalah untuk kebaikan Fier. Tapi masalah ini terlalu rumit untuk diselesaikan hanya dengan mendengarkan pendapat orang lain. Biarlah, ini bukanlah masalah di mana dia bisa ikut campur. Arkan sendiri tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba ada banyak masalah yang terjadi. Al baru saja terkena isu, meski Al tidak mau ambil pusing. Rahel dan Davian membatalkan pertunangan mereka. Arkan tidak yakin apa masalahnya dan dia juga tidak ingin ikut campur. Mungkin Rahel dan Davian punya alasannya sendiri. Sudahlah. Arkan kemudian menghampiri Melanie dan merangkulnya. Semenjak Melanie dan dia resmi menjadi kekasih, Arkan jadi sedikit protektif terhadap. Juga memilih diam, kadang cara terbaik untuk memberi dukungan adalah dengan tidak bicara. Arkan tahu Fier butuh waktu untuk berpikir. Meski dia juga yakin apa yang Al katakan adalah untuk kebaikan Fier. Tapi masalah ini terlalu rumit untuk diselesaikan hanya dengan mendengarkan pendapat orang lain. Biarlah, ini bukanlah masalah di mana dia bisa ikut campur. Arkan sendiri tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba ada banyak masalah yang terjadi. Al baru saja terkena isu, meski Al tidak mau ambil pusing. Rahel dan Davian membatalkan pertunangan mereka. Arkan tidak yakin apa masalahnya dan dia juga tidak ingin ikut campur. Mungkin Rahel dan Davian punya alasannya sendiri. Sudahlah. Arkan kemudian menghampiri Melanie dan merangkulnya. Semenjak Melanie dan dia resmi menjadi kekasih, Arkan jadi sedikit protektif terhadap. Mata-mata lapar yang menatap kekasihnya itu. Aneh kan? Yang lain berakhir, dia malah menjalin hubungan dengan Melanie. Ini, Risa menoleh, lalu tersenyum kecut dan menerima gelas yang diserahkan Al. Kau baik-baik saja, Risa mengangguk pelan. Al menatap keramaian pesta. Matanya kemudian menangkap sosok yang membuat raut wajahnya berubah seketika. Apa yang dia lakukan di sini? Tanyanya entah pada siapa. Risa mengikuti arah pandangan Al. Seketika raut wajahnya juga berubah. Javier, ucap Al geram. Dia hendak menghampiri Fier, namun tertahan. Al menoleh. Didapatinya Risa sedang menahan lengannya. Jangan Al, biarkan saja, katanya. Al menatap Risa kaget. Biarkan saja. Apa maksudmu biarkan saja? Tanya Al. Risa menggeleng. Tiba-tiba perhatian mereka teralih saat ada yang menyapa Risa. Nat, dan, sapa Risa langsung. Al menatap dua orang itu bergantian. Ah iya, kenalkan. Ini Nadine dan Dennis, sahabatku, ucap Risa mengenalkan dua sahabatnya itu pada Al. Ini Al, sepupu Javier. Ketiganya bersalaman bergantian. Dennis dan Al ngobrol sebentar, sebelum Al berlalu karena ada yang memanggilnya. Tinggallah Dennis, Nadine dan Risa. Makasih ya sudah datang, ucap Risa. Nadine yang tahu bahwa senyum Risa palsu menatapnya tidak suka. Tapi Risa menggenggam tangannya. Tatapannya seolah mengatakan kalau dia baik-baik saja. Meski Nadine tidak akan percaya. Setidaknya Nadine tidak akan mengatakan apapun pada Dennis. Kaihan mana? Tanya Dennis. Dia tidak ikut. Dia besok ada acara jalan-jalan, jadi harus istirahat, kata Risa. Dennis manggut-manggut. Setelah bercakap-cakap sebentar, Dennis meninggalkan Nadine dan Risa. Membiarkan dua wanita itu berbincang. Jangan tanya apa-apa saat ini. Aku mohon,
kata Risa saat Nadine hendak protes saat melihat Rihanna juga ada di pesta itu. Tidak hanya itu, dia bahkan terlihat sedang ngobrol bersama Javier. Nadine menatap Risa tak percaya. "Nat, pergilah bicara dengan Dennis, aku mau ke toilet," kata Risa. "Kau baik-baik saja?" tanya Nadine khawatir karena ekspresi Risa terlihat tidak baik. Risa mengangguk. "Iya, aku tidak apa-apa." Dia kemudian berlalu, meninggalkan Nadine yang terus menatapnya menjauh. Risa membuang napas perlahan. Dipeluknya lututnya dengan tangan. Dia tidak seharusnya di sini. Untung saja dressnya cukup panjang dan tertutup. Dia tidak bisa terkena udara dingin lama-lama. Dia mengerutkan keningnya saat mendengar suara orang yang sedang bicara. Rasanya dia mengenal suara itu. Risa kemudian mengintip sedikit untuk memastikan. Dan seketika matanya membesar. Apa yang dilakukan Javier dan Rihanna di sini? Risa terus melihat dua orang itu. Sampai mereka masuk ke dalam rumah milik Sean. Meski hatinya menolak, tapi tubuhnya terus saja bergerak. Risa bangkit dan melangkah pelan ke arah rumah itu. Debaran jantungnya meningkat. "Jangan Risa, jangan mendekat. Kau akan kecewa lagi nanti," bisik otak. Tapi hatinya menolak. Risa tetap diam di depan pintu emas itu. Samar-samar kemudian didengarnya isi obrolan di dalam rumah itu. Antara Rihanna dan Javier. Karena pintunya memang tidak tertutup rapat. Risa menutup mulutnya dengan tangan. "Kau masih ingat tempat ini, Javier?" tanya Rihanna. Wanita itu tersenyum. Javier diam. Rihanna memandangi seluruh ruangan itu. Foto pernikahannya dan Sean masih terpajang di sana. Javier kaget saat Rihanna tiba-tiba sudah bergelayut di lehernya. Lalu mencium bibirnya tanpa aba-aba. Kata Javier. Rihanna tersenyum. "Kenapa Javier? Apa salahnya?" Javier menatap Rihanna. "Akuilah Javier, kau masih sangat mencintaiku kan? Kita memang ditakdirkan bersama Javier," ucap wanita itu. Dia menatap Javier penuh cinta. "Disinilah Javier, disinilah kita melakukannya hingga mendapatkan kaihan," bisik Rihanna. Risa yang mendengar itu perlahan melangkah mundur. "Sudahlah hati, jangan dengarkan lagi." Bulir bening itu jatuh dengan mulus. "Semua selesai Javier," bisik Risa lirih dan berbalik. Dengan setengah berlari dia memasuki lift. Berlari dari semuanya. Risa menjerit kencang, kemudian tubuhnya meluruh ke lantai. Dipeluknya iututnya. Tangisnya pecah. Tangis yang terdengar sangat menyayat hati yang mendengarnya. Ponselnya terus berdering sejak tadi, tapi diabaikannya. Napas Ria tersengal-sengal. Tiba-tiba dipandanginya gaunnya itu. Dalam gerakan cepat langsung ditariknya baju itu dari tubuhnya. Tentu saja dia tidak akan lepas dengan sudah. Risa bangkit dan menuju ke lemari. Entah apa yang dicarinya. Dia kemudian menemukannya. Gunting. Risa kemudian menggunting gaun itu. Merobeknya menjadi tidak berbentuk, hingga semuanya terlepas dari tubuhnya. Menyisakan pakaian dalam. Tubuh Risa meluruh lagi ke lantai. Tangannya yang memegang gunting seketika melemah dan tergeletak begitu saja. Tangisnya pecah lagi dan makin menjadi. Risa tiba-tiba memeluk lututnya. "Apa yang aku lakukan sebenarnya? Ada apa denganmu Risa?" tanyanya lirih. "Kenapa kau melakukan ini padaku Javier?" Pintu kamar Risa tiba-tiba terbuka dan Nadine muncul. Dia langsung berlari ke arah Risa. Untunglah dia masih sempat mengambil selimut dan menutup tubuh Risa sebelum Dennis dan Al masuk. Mereka sama kagetnya. "Kalian keluarlah dulu," kata Nadine cepat. Al dan Dennis langsung keluar. Nadine membantu Risa bangkit. Wanita itu sudah antara sadar dan tidak. Dituntunnya Risa ke kasur. Nadine menahan dirinya agar tidak ikut menangis. Hatinya tersayat melihat sahabatnya seperti ini. Sementara Risa menurut saja dengan tatapan kosong. Nadine kemudian mengambil baju kaus dan memakaikannya ke Risa. Kemudian dibaringkannya wanita itu. "Aku lelah sekali Nat. Aku lelah sekali," kata Risa samar dan parau. Nadine menyeka air matanya. "Istirahatlah." Risa perlahan memejamkan matanya. Setelah kedua mata Risa tertutup, barulah Nadine berbalik dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Risa, kenapa kau seperti ini?" jeritnya dalam hati.
Al dan Dennis menunggu dengan cemas di luar kamar. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Ya, di apartemen lama Risa. Tadi mereka sedang di tengah pesta. Nadine kemudian menyadari Risa tidak ada. Dia tidak melihat Risa di mana-mana. Dia mencoba menghubungi tapi Risa tidak mengangkat teleponnya. Lama-kelamaan dia jadi khawatir dan bertanya pada Al. Tapi Al juga tidak melihat Risa. Seketika mereka bertiga gelagapan. Al mencoba menghubungi nomor rumah Fier. Ternyata Risa belum pulang. Dengan perasaan was-was Nadine dan Dennis segera meninggalkan pesta bahkan tanpa berpamitan pada si pemilik pesta. Dan disinilah mereka. Risa ternyata pergi ke apartemen lamanya. Dan keadaannya sangat menyedihkan. Al mengutuk Fier di dalam hati. Kau akan menyesal Fier. Kau benar-benar akan menyesal, batinnya. Nadine muncul dan membuyarkan lamunan Al. Dia bagaimana? Tanya Dennis dan Al bersamaan. Nadine menghela napas. Dia sudah tidur. Aku tidak tahu bagaimana cara menjelaskan keadaannya. Yang jelas dia tidak baik-baik saja. Al terdiam. Sementara Dennis membuang napas kasar. Kau mau kemana? Tanya Dennis. Nadine mengangkat gaun. Di tangannya gaun yang sudah berubah menjadi potongan-potongan, Risa menghancurkannya, katanya entah dengan nada apa. Al tanpa sadar menghela napas berat. Tangannya mengepal dan rahangnya mengeras. Pria itu kemudian berlalu tanpa mengatakan apapun. Seolah belum cukup dengan semua itu, Javier benar-benar membuat telinga Al panas. Bagaimana bisa dia berencana pergi liburan dengan Riana? Fier memang tidak tahu apa yang terjadi dengan Risa malam pesta itu karena Risa tidak mengizinkan siapapun bicara. Al terpaksa tutup mulut. Bahkan Risa bersikap biasa saja keesokan harinya. Dan kini Fier akan pergi ke Paris bersama Riana. Memang tidak benar-benar liburan karena mereka dalam urusan bisnis. Tapi siapa yang tahu kan? Walau Fier belum secara resmi mengatakan dia akan kembali pada Riana. Tapi bukankah semua yang ditunjukkan sikapnya sudah jelas? Risa sama sekali tidak berkomentar tentang rencana itu. Al akhirnya juga memilih diam. Risa terbangun di tengah malam. Besok Fier akan berangkat ke Paris. Dia kemudian turun dari kasur. Setelah memastikan Kaihan tidur nyenyak, dia meninggalkan kamar. Risa membuka kulkas dan mengambil air mineral. Kemudian langsung meneguknya. Risa duduk di kursi dalam keadaan cahaya temaram. Tatapannya lurus ke arah meja. Semua kejadian selama beberapa bulan terakhir ini terbayang di kepalanya. Menari-nari seperti kaset lama, memuncul saat-saat dia pertama bertemu Fier. Kemudian semuanya mengalir begitu saja. Mengulang lagi menemui itu tanpa bisa Risa cegah. Sesaat dia tertawa. Jangan menyesal Risa. Jangan pernah menyesal sudah hadir dalam hidup Fier. Ikhlaskan saja. Risa menarik napas dalam sebanyak yang bisa ditampung paru-parunya. Aku akan melespakanmu Fier. Seperti aku melepaskan Dennis. Mungkin aku memang bukan bahagiamu. Jika memang Kak Riana yang bisa menghapus semua luka itu, maka aku ikhlaskan kau dengannya. Maafkan aku Fier. Membuatmu kesulitan selama ini. Maafkanlah aku. Risa meyakinkan dirinya. Aku akan baik-baik saja tanpa Fier. Ya, aku pasti bisa hidup tanpa dia. Risa memejamkan matanya sebentar. Masalahnya saat ini adalah Kaihan. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah Kaihan? Bagaimana caranya membuat Fier mengerti? Baiklah. Risa kemudian bangkit. Aku akan mencoba bicara baik-baik dengan Fier setelah dia kembali dari Paris nanti. Semoga saja kepala Fier sudah dingin. Papa tidak lama kok sayang. Nanti papa beliin Kai oleh-oleh ya, kata Fier. Kaihan yang berada dalam gendongannya mengangguk tanpa banyak bicara. Fier melirik Risa sekilas. Wanita itu sama sekali tidak bicara padanya sejak 2 hari lalu kalau bukan dia yang bertanya. Risa bahkan tidak mengatakan apa-apa sementara semua orang ribut dengan kepergiannya ini ke Paris. Papa pergi dulu ya sayang, kata Fier kemudian mencium pipi Kaihan 2 kali. Dia kemudian menurunkan Kaihan. Sini sayang, Risa meraih tangan Kaihan. Fier menarik napas sebentar sebelum berlalu masuk ke dalam mobil.
Pandangan Risa dan Kaihan tidak beralih sampai mobil Fier menghilang di ujung jalan. Bunda, Kai lapar. Risa tersenyum lalu menggendong Kaihan. Ayo makan, katanya. Risa tiba-tiba oleng dan hampir jatuh. Dia langsung menurunkan Kaihan. Bunda kenapa? Tanya Kai. Risa menggeleng. Dia memegangi kepalanya. Kenapa tiba-tiba jadi? Pusing. Ayo, kata Risa menuntun Kaihan. Al menerima telepon di tengah meeting pentingnya. Dia langsung bangkit tanpa peduli tatapan kaget orang-orang. Wajah pria itu menegang seketika. Ren, urus rapat ini. Aku ada urusan penting, katanya langsung berlalu tanpa menunggu jawaban wakil direkturnya itu. Al melaju mobilnya secepat yang ia bisa. Dia bahkan nyaris menerobos lampu merah dan dikejar polisi. Beruntung itu hanya nyaris. Tujuannya adalah rumah Fier. Begitu sampai dia langsung turun dan masuk ke dalam rumah. Di sana sudah berkumpul semua orang. Diandra, Mahesa, Rahel, dan Arkan. Tak lama kemudian Nadine dan Dennis juga muncul. Semuanya memasang wajah panik. Sementara Kaihan terus menangis di dalam pelukan Diandra. Sudah ketemu? Tanya Al mencoba bersikap tenang. Arkan menggeleng. Dennis memeluk Nadine yang sudah menangis. Apa Kaihan baik-baik saja? Tanyanya. Iya. Untunglah dia tidak dilukai. Cuma Pak Sahrul terluka di bagian lengannya. Dia tadi juga pingsan, karena dipukul, kata Arkan menjelaskan. Jadi inilah yang terjadi. Al mendapat telepon dari Arkan kalau mobil yang dibawa Pak Sahrul, di mana di dalamnya berisi Risa dan Kaihan dihadang orang di jalan. Mereka tidak tahu siapa yang menghadang karena mereka pakai topeng dan pakaian serba hitam. Mereka memang tidak melukai Kaihan. Sementara Pak Sahrul terluka karena melakukan perlawanan dan mencoba menyelamatkan Risa. Mungkin target utama mereka memang Risa, karena mereka hanya membawa Risa dan tidak menyentuh barang apapun. Mereka membawa Risa yang pingsan dengan mobil yang Pak Sahrul yakin pakai plat palsu. Semuanya langsung panik saat tahu Risa diculik. Diandra sudah akan menelpon Fier, tapi Mahesa melarangnya. Ada beberapa alasan. Jadi kita harus bagaimana? Keselamatan Risa bisa saja terancam, kata Nadine dalam tangisnya. Al memijit pelipisnya. Jangan lapor polisi dulu. Aku akan minta bantuan anak buahku untuk melacaknya, kata Al. Dia kemudian menekan layar ponsel dan sibuk bicara di telepon. Arkan dan Dennis melakukan hal yang sama. Menghubungi kenalan yang bekerja sebagai detektif. Nadine duduk di sebelah Kaihan, menenangkan bocah itu. Ma, Bunda, kata Kaihan menangis terseduh-seduh. Siapapun yang mendengarnya tidak akan sanggup menahan tangis. Iya sayang. Bunda baik-baik saja. Bunda pasti baik-baik saja. Risa perlahan membuka matanya. Tubuhnya terasa lemah dan tidak bertenaga. Dia mengerjap beberapa kali menyesuaikan dengan keadaan ruangan. Pertanyaan pertama yang muncul di benaknya adalah di mana dia sekarang. Risa terkejut. Kedua tangannya diikat tinggi ke kiri dan kanan. Membuat tangannya terasa sangat sakit. Sudah sadar rupanya, Risa langsung menoleh ke sumber suara. Dia menyipitkan matanya. Siapa wanita ini? Aku kira kau sudah mati. Ternyata masih hidup. Wanita itu mendecih. Risa teringat. Ini kan teman Fier. Siapa namanya? Salsabila. Apa yang dilakukannya di sini? Di mana aku? Tanya Risa. Salsa tertawa. Di mana? Sebut saja kau di neraka, jawabnya. Risa mengerutkan kening. Tunggu dulu. Apa Salsa yang menculiknya? Ya benar. Aku yang menyuruh anak buahku menculikmu. Kenapa? Kau kaget? Tanyanya. Debaran jantung Risa meningkat cepat. Apa dia dalam bahaya saat ini? Kenapa kau melakukan ini? Apa salahku? Tanya Risa tergagap. Raut wajah Salsa berubah seketika. Apa salahmu? Kau bertanya apa salahmu? Banyak. Kau merebut Javier dariku. Itulah salahnya. Risa terkejut luar biasa melihat kobaran api di mata Salsa. Merebut Fier. Tunggu dulu. Bukannya Salsa mantan tunangan Sean. Lalu kenapa Javier? Aku sudah susah memisahkannya dengan Rianat si jalan sialan itu, malah kau yang mengambilnya dariku.
Risa melotot. Jadi begitu. Jadi Salsa adalah dalang di balik semua ini. Apa Salsa yang dulu menculik Fier? Risa mulai mengerti situasinya. Dan saat dia mengerti apa yang terjadi, saat itulah dia sadar bahwa dia dalam bahaya. Salsa terlihat sangat marah. Kau mau apa? Tanya Risa langsung pasang sikap siaga saat Salsa mendekat. Salsa menyeringai. Mau apa? Tentu saja bersenang-senang, katanya. Plak, sebuah tamparan mendarat di wajah Risa tanpa bisa dicegahnya. Tamparan itu terlalu kuat dan kencang, membuat bibir Risa langsung berdarah. Wajahnya yang pucat juga langsung memerah membentuk bekas tangan Risa meringis saat Salsa mencengkram pipinya kuat. Ini belum seberapa. Kau tahu, aku akan membuatmu lebih menderita dari ini. Si Jalang Riana sialan itu berhasil mempengaruhi kakakku. IALAN. Dia mengurungku di tempat rehabilitasi sialan itu. Enak saja dia mengataiku gila. Aku sama sekali tidak gila. Mereka yang gila. Racau Salsa. Risa berusaha mengatur napasnya agar tetap tenang, tenaganya terkuras habis dengan sangat cepat. Rehabilitasi. Salsa menoleh. Lalu tersenyum. Iya, mereka memasukkan aku ke rehabilitasi. Aku sama sekali tidak gila atau apapun itu. Mereka pikir akan bisa memisahkan aku dari Javier. Tidak akan kalau aku tidak bisa mendapatkannya, maka tidak dengan wanita lain. Risa menarik napas dengan susah. Kau tenanglah di sini, kita akan bersenang-senang lagi nanti, kata Salsa, dia kemudian berlalu. Risa perlahan memejamkan matanya. Javier, ini sudah genap 4 hari Risa hilang, belum ada tanda-tanda dia akan ditemukan. Bahkan Al sudah meminta bantuan kenalannya polisi terbaik yang sudah ahli. Polisi yang sama yang menangani kasus Fier dulu. Tapi belum juga ada kabar. Hingga siang itu mereka mendapat kabar mengejutkan. Yang laki-laki langsung bergegas ke lokasi yang disebutkan penelpon. Betapa terkejutnya mereka mendapati keadaan Risa. Dia sudah tidak sadarkan diri di dalam ambulan. Sementara beberapa polisi berjaga di sana. Yang lebih mengejutkan adalah keberadaan Davian. Dia naik ke dalam mobilnya. Sebelumnya dia sempat menatap Al. Tatapannya seolah mengatakan maaf. Sebuah kalimat tanpa suara terucap di bibirnya. Aku akan jelaskan semuanya nanti. Setelah itu dia berlalu bersama mobil polisi. Dennis berlari mengejar Risa. Dia langsung naik ke ambulan sementara Dennis mengemudi mobilnya. Ambulan itu langsung melaju ke rumah sakit. Seluruh keluarga sudah menunggu di rumah sakit. Sementara Kaihan memang sengaja ditinggalkan bersama Rahel. Semua menunggu dengan cemas di depan UGD. Mahesa merangkul istrinya untuk menenangkannya. Sementara Dennis sudah tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Nadine memilih diam karena dia bisa mengerti apa yang Dennis rasakan. Dia terus berdoa, semoga Risa baik-baik saja. Aku mohon Tuhan, selamatkan Risa. 2,000 years later. Chapter 43. Semua menunggu dengan perasaan harap-harap cemas. Baru beberapa waktu lalu mereka menunggu Javier seperti ini. Sekarang malah giliran Risa. Dennis menatap wajah tenang itu. Risa harus tidur dalam posisi miring. Napasnya terdengar teratur. Namun wajah pucatnya membuat rasa khawatir mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Meski Risa sudah dinyatakan lewat dari masa kritis. Sementara itu, Al dan Arkan terlihat bungkam sejak kembali dari ruangan dokter tadi. Semuanya langsung tersadar saat Risa bergerak. Diandra langsung bangkit dan memegang tangan Risa kuat. Nadine tadi kembali ke rumah karena Kaihan tidak berhenti menangis. Secara emosional dia memang lebih dekat dengan Nadine daripada Rahel. Jadi Nadine terpaksa kembali untuk menemani Kaihan bersama Rahel. Sayang, kau sudah sadar. Apa yang sakit? Tanya Diandra. Mata mengerjap beberapa kali. Dia masih terlihat lemah. Ma, katanya. Risa baik-baik aja. Diandra mengangguk. Iya sayang, kau baik-baik saja. Mama di sini. Kami semua di sini, kata Diandra berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Risa kemudian mengalihkan pandangan ke seluruh penghuni ruangan. Mahesa,
Al, Arkan, dan Dennis. Risa mengerti bagaimana khawatirnya semua orang padanya. Tapi dia tidak menyangka mereka akan sekhawatir ini. Dan dia bersyukur untuk itu. Dia bersyukur masih bisa melihat wajah semua orang, meski dia tidak tahu siapa yang sudah menyelamatkannya. Semua bersyukur dalam hati dan menghela napas lega. Boleh Al bicara sama Risa sebentar? Tanya Al terlihat serius. Risa menatap Al tenang, hanya ada mereka berdua di dalam ruangan itu saat ini. Dan Al masih diam meski waktu sudah berjalan selama 5 menit. Al menghela napas. Dia kemudian mengangkat wajahnya dan menatap Risa. Davian yang menemukanmu, Ris. Davian yang menyelamatkanmu, katanya membuka pembicaraan. Meski Risa tidak bertanya, tapi dia yakin Risa ingin tahu. Risa awalnya agak terkejut, tapi kemudian wajahnya kembali tenang. Davian di mana? Aku tidak yakin dia di mana. Aku belum bertemu lagi dengannya. Ada banyak yang harus dijelaskannya padaku. Risa mengangguk. Sebenarnya dia sudah bisa menebak apa yang akan Davian katakan. Risa menghela napas pelan. Salsa, bagaimana dengan wanita itu? Apa Al sudah tahu? Mungkin belum. Ris, kata Al lagi. Kali ini ekspresi wajahnya sulit untuk dijelaskan. Risa menatap Al. Ada apa? Al menarik napas dalam. Hening. Kau positif hamil. 3 kata yang membuat Risa mematung. Hening. Benar-benar tidak ada suara apa-apa. Siapa saja yang tahu Al? Tanya Risa akhirnya cukup tenang. Al tampak terkejut dengan pertanyaan Risa. Kau sudah tahu? Risa diam. Namun itu sudah cukup jadi jawaban untuk Al. Dia menatap Risa tak percaya. Sejak kapan kau tahu, Risa? Lalu kenapa kau diam saja? Risa menarik napas dalam lalu membuangnya perlahan. 1 minggu lalu. Aku tidak bisa, Al. Tapi Javier perlu tahu, Ris. Dia harus tahu. Risa menggeleng. Tidak, Al. Dia tidak harus tahu. Al menghembuskan napas berat. Kenapa, Ris? Apa karena semua masalah ini? Tapi ini bisa, tidak, Ai? Tidak, kata Risa penuh yakin. Al melongo. Apa maksudnya dengan tidak? Jangan gunakan ini untuk alasan menahan Javier. Aku tidak bisa, katanya samar. Siapa saja yang tahu, Al? Apa Mama dan Papa juga tahu? Al menggeleng. Tidak, mereka belum tahu. Hanya aku dan Arkan karena kebetulan kami yang bertemu dokter tadi. Al memijit pelipisnya. Lalu kau mau bagaimana, Ris? Merahasiakan ini dari Vier. Risa menatap lurus ke kaca. Pikirannya menerawang. Kau mau membantuku, Al? Sekali ini saja, ucap Risa tiba-tiba. Al menegang dan debaran jantungnya meningkat. Tolong rahasiakan ini dari siapapun. Terutama Vier. Aku mohon. Gigi Al saling bergemeretak. Aku ingin pergi dengan tenang, Al. Tapi Ris, aku mohon, Al. Kau tahu situasinya. Izinkan aku memiliki yang satu ini, Al. Hanya ini yang tersisa. Izinkan aku memilikinya. Karena aku tidak tahu lagi, Al. Aku tidak yakin apa semua memang akan baik-baik saja. Jadi aku mohon padamu. Setidaknya aku masih punya alasan agar nanti aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Agar aku punya kepercayaan diri lagi. Maukah kau membantuku, Ai? Pinta Risa memohon. Semua itu membuat lidah Al keluh. Dia tidak tahu harus mengatakan apa pada Risa. Semua ini terlalu rumit. Maukah kau membantuku, Al? Aku mohon, pinta Risa lirih. Kali ini air matanya sudah mengalir di pipinya. Al mengerang frustasi. Dia terduduk di sofa. Apa dia harus berbohong? Tapi bukankah ini sama saja dengan mengkhianati Vier? Tapi dia tidak bisa mengabaikan Risa. Dia tahu wanita itu sudah banyak menderita. Maafkan aku, Vier. Maafkan aku kali ini, batin Al. Baiklah, Ris. Aku akan membantumu. Tapi dengan satu syarat, kata Al. Risa mengangguk. Syarat apa? Aku yang akan membiayai hidupmu setelah kau bercerai dengan Vier nanti. Dan kau tidak boleh menolaknya, kata Al cepat sebelum Risa sempat menolak. Risa menghela napas. Baiklah, Al. Kemudian hening. Keduanya seolah hanyut dengan pikiran masing-masing. Ris, panggil Al. Risa bergumam.
Aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Tapi aku ingin kau tahu. Kami selalu ada untukmu. Kapanpun kau membutuhkan kami, Risa menatap Al. Apa yang mau kau katakan Al? Tidak usah sungkan, kata Risa seolah mengerti kegelisahan Al. Al membuang napas berat. Riz, luka itu, kau tahu kan? Tanyanya ragu-ragu. Aku tahu akan butuh waktu untuk kembali seperti semula. Kami semua selalu mendukungmu. Raut wajah Risa berubah seketika. Apa dia bisa kembali seperti semula? Nadine memandangi wajah Risa yang sedang tertidur pulas. Terlihat tenang meski Nadine tidak yakin apa Risa benar-benar tenang. Ini sudah hari ketiga Risa dirawat di rumah sakit. Dan malam ini Nadine yang ingin menemani sahabatnya itu. Juga bersama Dennis. Nadine menggenggam tangan Risa. Kau begitu kuat Risa. Sudah banyak hal yang kau lewati. Lalu kenapa kau harus terus menderita Riz? Aku bahkan bukan apa-apa dibandingkan dengan dirimu. Dan kenapa kau masih menolak kembali pada Dennis? Sementara dia bisa membahagiakanmu. Bahagialah Risa. Karena aku tidak akan bisa bahagia sebelum kau bahagia. Bagaimana aku bisa? Memori 13 tahun lalu kembali terbayang di kepala Nadine. Di mana dia pertama kali bertemu dengan Risa dan Dennis. Dua sahabat yang kemudian membuat Nadine mengerti apa arti cinta yang sesungguhnya. Nadine adalah putri satu-satunya dari sebuah keluarga kaya. Dalam hidupnya dia selalu mendapatkan apapun yang diinginkannya. Dia hidup serba berkecukupan dan tidak kekurangan apapun. Hingga suatu hari dia ikut kedua orang tuanya ke panti asuhan. Karena orang tuanya adalah donatur di sana. Gadis 10 tahun itu adalah tipe wanita yang susah dekat dengan orang, entah karena dia pilih-pilih dalam berteman atau karena alasan apapun. Di sanalah kemudian dia bertemu dengan Risa dan Dennis. Awalnya dia mengira mereka adalah anak panti. Tapi ternyata tidak. Baik Risa ataupun Dennis masih punya keluarga. Bahkan dari keluarga yang mampu juga. Dennis adalah anak orang kaya. Awalnya Nadine tidak begitu tertarik dengan dua anak yang terlihat sangat akrab dan lengket itu. Hingga akhirnya Risa dan Dennis membantunya suatu ketika. Di sanalah semuanya dimulai. Persahabatan mereka. Nadine memang cukup dekat dengan Risa. Tapi tidak dengan Dennis. Pria itu tidak langsung menerima Nadine. Layaknya seperti dia dan Riz, hubungan itu berlanjut sampai ke jenjang pendidikan. Merela SMP di sekolah berbeda. Tepatnya Nadine. Dia SMP di sebuah sekolah elit. Sementara Dennis memilih sekolah di sebuah sekolah negeri bersama Risa. Tapi hubungan mereka masih baik. Lalu mereka kembali bertemu di SMA. Ketika Nadine memutuskan masuk sekolah negeri seperti Risa dan Dennis. Entah apa alasannya waktu itu. Namun semua itu kemudian membawanya dekat dengan Dennis. Hingga Nadine tanpa sadar jatuh cinta pada pria itu. Dia memang pernah memiliki pacar namun tidak serius. Karena saat itu diketahui Dennis sudah menjalin hubungan dengan Risa. Nadine sadar, dia dibanding Risa bukanlah apa-apa. Karena Dennis memang lebih dulu kenal Risa. Dan bisa dilihat dengan jelas bagaimana pria itu mencintai Risa. Meski sakit hati dan kecewa, namun tidak mengubah persahabat mereka. Dennis memang tidak tahu kalau Nadine menyukainya. Hingga semua terbuka saat itu. Saat mereka bermain Truth or Dare. Nadine meluapkan semuanya. Ditambah lagi saat itu dia tertekan di rumah. Terbongkarlah rahasia bahwa dia menyukai Dennis bahkan sejak mereka masih SMP. Tapi yang ada di mata Dennis hanyalah Risa. Di sanalah Nadine kemudian sadar satu hal. Dia bisa saja lebih cantik dari Risa. Dia bisa saja memiliki semuanya melebihi yang dimiliki Risa. Tapi ada satu yang tidak dimilikinya. Kisah hidup. Dia tidak memilikinya. Malam itu semuanya mengalir seperti air. Risa menceritakan kehidupannya dan bagaimana dia bisa bertemu Dennis. Risa adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Dia punya seorang kakak perempuan. Sayangnya ayahnya sudah meninggal akibat kecelakaan. Dia hidup dengan ibu yang membencinya. Tapi dia punya kakak yang sangat menyayanginya, hanya saja kakaknya yang tak lain Riana itu kemudian memutuskan kuliah ke ibu kota dan meninggalkan rumah. Risa tidak tahu lagi bagaimana hidup kakaknya.
Dia terus hidup dalam kebencian sang ibu. Dia tidak mendapatkan sedikit pun kasih sayang. Sampai dia bertemu Dennis di panti asuhan. Karena panti itu adalah salah satu panti yang dulu sering ia dan ayahnya kunjungi. Di sanalah ia bertemu Dennis pertama kali. Kemudian persahabatan mereka terjalin begitu saja. Pada Dennislah Risa mencurahkan segalanya. Saat semua orang meninggalkannya, maka Dennislah yang selalu ada di sisinya. Risa sudah mengalami banyak hal sejak kecil. Dibenci, dikucilkan, dan dianggap tidak ada. Dia sudah mengalaminya. Dennislah yang selalu berada di sisinya. Saat itulah Nadine sadar bahwa selamanya dia tidak akan pantas mendapatkan cinta Dennis. Karena dia yakin, Dennis diciptakan memang untuk Risa. Persahabatan itu kemudian terjalin semakin erat, di mana Nadine mengerti dan tidak lagi mempermasalahkan hubungan Dennis dan Risa. Dia mengikhlaskannya, hingga suatu hal terjadi. Riana tiba-tiba kembali dalam keadaan hamil. Saat itu Risalah yang jadi korban. Korban kebencian ibunya. Risa kemudian dipaksa untuk menerima anak Riana. Karena ibunya tidak ingin masa depan Riana hancur. Karena semua yang sudah terjadi. Tentang Fier dan juga Sean. Risa tidak punya pilihan lain. Hingga terpaksa berbohong pada Dennis. Dengan mengatakan kalau dia hamil oleh pria lain. Dia tidak mau mengatakannya yang sebenarnya pada Dennis. Karena dia ingin Dennis membenci dan meninggalkannya. Karena Risa yakin dia tidak akan pernah bisa membahagiakan Dennis. Nadine yang tahu itu semua. Dia tahu Risa berbohong. Dia tahu semuanya. Tapi Risa memohon padanya untuk merahasiakan itu. Bahkan Dennis tidak tahu apa-apa sampai saat ini. Dia masih mengira kalau Kaihan adalah anak Risa. Dia tidak tahu kalau sebenarnya Kaihan adalah anak Riana. Banyak yang terjadi. Hingga kemudian Nadine dan Dennis bertunangan. Kemudian Risa dan Kaihan menghilang. Kaihan masih kecil saat itu. Dennis memang selalu mengirimkan uang ke rekening Risa untuk Kaihan. Tapi ternyata Risa memblok semua kiriman. Mereka sudah hampir menikah. Tapi Nadine menolak. Katanya dia tidak akan menikah sebelum bertemu Risa dan meyakinkan dirinya lagi. Karena dia tahu, Dennis masih sangat mencintai Risa. Dan ya begitulah. Mereka kemudian bertemu dan Risa menikah dengan Javier. Mengingat itu membuat perasaan Nadine campur aduk. Dia benar-benar tidak tahu harus apa dan bagaimana. Dia yakin Risa akan terus menolak Dennis karena Risa sudah mencintai Javier. Tapi entahlah, Al benar-benar tidak tahu harus bereaksi bagaimana setelah mendengar semua penjelasan Davian. Semua ini terlalu tak terduga. Jadi penyebab semua ini adalah Salsa. Penculikan Fier dan juga Risa. Dan itu terjadi karena Salsa mengidap Mit. Davian bahkan tidak meminta pengampunan karena dia tahu semua tidak akan selesai hanya karena kata maaf saja. Dia bahkan bersedia menerima apapun keputusan yang akan Al ambil. Salsa sendiri kini dalam panti rehab khusus dan dijaga ketat. Dia akan segera dipindah ke Jerman. Ternyata dugaan Davian salah. Al sama sekali tidak menyalahkannya. Dia hanya menyesalkan kenyataan Davian merahasiakan ini terlalu lama. Seharusnya dia mengatakannya lebih awal hingga kejadiannya tidak sampai serumit ini. Tapi wajarlah. Setiap abang pasti melindungi adiknya. Meski Salsa hanya adik tirinya. Tapi Davian sangat menyayangi Salsa. Al sendiri juga kaget saat tahu kalau Salsa dan Davian adik kakak. Dia yakin tidak ada yang tahu selain dia. Ya, manusia punya alasan sendiri atas apapun tindakan mereka. Al hanya berharap semua akan selesai cepat dan tidak ada lagi yang terluka. Davian sendiri akan tinggal di Jerman selama beberapa waktu untuk mengawasi Salsa. Satu lagi masalah selesai. Yang tinggal hanya masalah Fier, Risa, dan Riana. Tapi Al tidak yakin. Karena dari apa yang ditangkapnya. Risa sudah menyerah. Risa sudah melepaskan Fier. Meski itu sangat menyakitkan untuk Risa. Al tidak bisa banyak ikut campur. Ini internal Fier dan Risa. Maka mereka yang harus menyelesaikan. One day after, Javier merebahkan tubuhnya ke sofa. Rasanya sangat melelahkan sekali. Pekerjaan di sana ternyata lebih berbelit dari yang ia duga.
Meski dia bisa menyelesaikannya, tapi tetap saja tenaganya terkuras. Fier kemudian menyadari sesuatu. Kenapa rumahnya sepi sekali? Diliriknya jam. Pukul 10 malam. Apa Risa dan Kaihan sudah tidur? Fier bangkit dan menuju kamar Kaihan. Dibukanya pintu yang tidak dikunci itu. Kosong. Kemana mereka? Fier kemudian melangkah agak cepat menuju kamarnya. Kosong juga. Kemana Risa dan Kaihan? Fier mengambil ponsel dan menelepon mamanya. Dengan cepat diraihnya kunci mobil. Fier membuka pintu perlahan. Ya, wanita itu di sana. Risa tengah tertidur lelap. Fier melangkah masuk. Pertanyaan pertama dalam kepalanya adalah, kenapa Risa dan Kaihan menginap di rumah mamanya? Dia menanyakan itu. Tapi namanya tidak menjawab apa-apa. Dia hanya bilang kalau mau menemui Risa langsung saja ke kamar tamu. Risa sedang tidur di sana. Mamaya kemudian bungkam. Fier sendiri bingung dengan sikap aneh mamanya. Tapi biarlah. Dia ke tempat Risa setelah melihat Kaihan yang tidur bersama Rahel. Aneh kan? Kenapa Kaihan tidur bersama Rahel dan bukan Risa? Disinilah dia sekarang. Fier berjongkok di lantai. Menatap wajah tidur Risa. Napas Risa terdengar teratur. Kenapa dia jadi merindukan wanita ini? Fier menghela napas. Tangannya yang hendak menyentuh wajah Risa ditariknya kembali. Kemudian dia bangkit dan menuju ke sofa. Dia akan tidur di sana saja. Maafkan aku Fier. Maafkan aku yang hadir tanpa membawa bahagia untukmu. Maafkan aku yang hanya menambah luka. Risa menatap wajah Fier lekat. Dia kemudian menarik selimut menutupi tubuh Fier. Pria itu terlihat sangat kelelahan. Tidurnya nyenyak sekali. Risa terbangun di tengah malam dan mendapati Fier tidur di sofa. Aku kira aku akan baik-baik saja Fier. Tapi ternyata aku salah. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini Fier. Terus melihatmu tanpa bisa menyentuhmu. Risa menatap jari Fier. Cincin itu masih di sana. Untuk semua yang terjadi, aku tidak bisa memperbaikinya Fier. Tapi aku berdoa tulus dari dalam hati. Aku berdoa untuk kebahagiaanmu. Aku doakan kau bahagia Fier. Bersama Kak Riana, kau akan kembali mendapatkannya. Seperti yang kau inginkan Fier, meski semuanya rumit. Tapi aku masih berharap, agar kembali dipertemukan denganmu di kehidupan selanjutnya Fier. Aku berharap di saat itu, Tuhan akan menciptakan kau untukku. Risa menghela napas. Dia kemudian meraih jari Fier, lalu melepas cincin di jari pria itu. Fier sama sekali tidak terusik. Dia masih tidur dengan tenang. Tapi maafkan aku Fier. Di kehidupan ini, aku tidak bisa menemanimu lebih lama. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi Fier. Bahagialah Fier, bahagialah bersama Riana dan Kaihan. Aku mengikhlaskan kalian. Karena Kaihan tidak akan pernah bisa hidup tanpamu. Risa menyeka air matanya. Aku mencintaimu Fier, bisiknya. Dengan berat hati Risa bangkit, lalu meninggalkan kamar itu. Meninggalkan Fier. Meninggalkan semuanya. Fier masih tidur dengan lelap. Tapi dia tidak tahu. Itu adalah kata terakhir yang mungkin akan didengarnya dari Risa. Terakhir dia akan melihat Risa. Dan terakhir Risa ada di dalam hidupnya. Seharusnya Javier bangun. Menahan Risa agar tidak pergi. Seperti kebanyakan novel cinta. Tapi tidak. Ini bukan telenovela. Jangankan untuk menahan Risa agar tidak pergi. Mendengar suaranya saja Fier tidak punya kesempatan. Sampai bertemu di kehidupan selanjutnya Fier. I don't know. We'll have to look up into it. When they say you can find a vending machine anywhere, you can literally find a vending machine anywhere in Japan. It is truth.